Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu di ruang aula SMA Negeri 3 Senayan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian sholawat beriring salam marilah kita hadirkan kepada Nabi alam dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, untuk pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Ini merupakan salah satu aksi nyata dari salah satu modul yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif. Modul 1.4 ini Bapak Ibu adalah modul terakhir di bagian modul 1 ya, sebelum kami memasuki modul 2. Nah, itu sedikit informasi Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa, memohon kepada Allah semoga kegiatan kita ini Allah berikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Supaya tidak terlalu tegang Bapak Ibu pagi Senin, biasanya Senin ini adalah hari yang penuh tantangan ya, karena motivasi untuk memulai kegiatan di Senin itu harus lebih besar dibanding rasa malasnya, karena kita sudah berlibur di hari sebelumnya. Baik Bapak Ibu, silakan berdiri dulu sebelum kita peregangan dulu ya. Nah, ini ada sedikit games Bapak Ibu. Gamesnya bertepuk tangan ya. Sesuai instruksi dari saya. Kalau saya katakan tepuk pagi, Bapak Ibu silakan tepuk 2 kali tangannya. Kalau saya katakan tepuk siang, silakan Bapak Ibu tepuk 1 kali tangannya. Kalau Bapak Ibu saya katakan tepuk malam, silakan tepuk setengah. Ya, artinya tidak sampai ya, setengah saja, karena malam itu waktunya istirahat, tidak boleh bertepuk tangan ya. Nah, ini tidak beraturan ya Bapak Ibu. Bisa saja saya mengatakan tepuk tangan, tepuk malam dulu, tepuk pagi dulu ya. Bisa kita mulai? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk masih ada yang belum konsentrasi. Siang berapa kali Bapak Ibu? 1 kali ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, sepertinya sudah mulai konsentrasi ya. Tepuk untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, hari ini kegiatannya adalah penyampaian pemahaman tentang budaya positif. Nah, tadi sudah saya katakan di awal bahwa budaya positif ini adalah salah satu materi yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, kenapa budaya positif ini penting untuk dipelajari Bapak Ibu? Ketika memasuki pendidikan guru penggerak itu diawali dengan mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita semua pasti sudah mengenal beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional, jadi pencetus pendidikan di Indonesia ini khususnya. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa sekolah itu diibaratkan seperti ladang. Ladang seperti kita tahu, ladang itu adalah tempat persemaian benih-benih. Jadi sekolah itu diibaratkan seperti ladang. Nah,
bagaimana supaya benih ini tumbuh sesuai dengan yang kita kehendaki, subur, ya, banyak hasilnya, bagus tumbuhannya. Tentu kita akan memberikan perlakuan-perlakuan yang baik terhadap benih yang kita semai. Apakah itu dalam bentuk kita memperbaiki tekstur tanahnya, diberikan pupuk, penyiraman air yang cukup, penyinaran matahari yang baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika sekolah ini diibaratkan seperti ladang, kemudian benih-benihnya adalah murid-murid kita, dan petani itu adalah kita sendiri, guru atau pendidik. Nah, pastinya ketika kita ingin murid kita bertumbuh sesuai apa yang kita inginkan, sesuai apa yang potensi yang mereka miliki, seperti itu ya, maka kita akan memberikan perlakuan-perlakuan yang baik kepada murid-murid kita. Perlakuan-perlakuan yang baik inilah yang kemudian kita kenal sebagai budaya positif. Nah, apa saja yang ada di dalam budaya positif itu Bapak Ibu? Ini adalah intisari dari budaya-budaya positif. Ada yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang disebut dengan disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 8 poin ini adalah intisari dari budaya positif. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang budaya positif, di sini ada beberapa pernyataan. Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan yang ada di depan? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Ada yang tidak? Tidak selalu. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Tapi anaknya ulang lagi. Oke. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Baik. Terhadap 3 pernyataan ini, Bapak Ibu, kita semua pasti ada yang berbeda pendapat ya, dan itu adalah hal yang wajar. Semoga nanti kalau kita sudah mengetahui bagaimana budaya positif itu, ya, persepsi kita menjadi sama. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu paradigma perubahan. Cobalah buka. Ini adalah salah satu bentuk GES, ya, bentuk GES. Jadi saya minta kesediaan 2 orang, kayaknya tidak Pak Farid dan Pak Ipa lagi ya, mengingatkan lama. Oh iya. Saya minta 2 orang ibu lah, ibu. Ya, ibu-ibu berarti Bu Dewi dan Bu Deni, silahkan ke depan. Itu dulu dari 5 tahun lalu. Nah, tipsnya ya, misalkan saya memberikan sesuatu yang berharga kepada salah seorang, atau Bu, siapa yang mau menggenggam tangan? Bu Dewi atau Bu Eni? Nanti posisinya akan berpindah ya, gantian. Nah, pertama saya akan memberikan sesuatu yang berharga ke Bu Dewi. Anggaplah ini adalah sesuatu yang berharga ya. Jadi ketika ada sesuatu yang berharga, pastinya kita akan menjaga hal tersebut. Nah, jadi kalau kita merasa itu berharga sebagai pemilik ya, pastinya kita akan menjaga. Nah, tugas Bu Eni adalah membujuk, terserah apapun caranya, dia ingin mendapatkan sesuatu yang berharga ini di tangan Bu Dewi. Saya pahami. Boleh caranya mengancam dengan cara kekerasan, atau dengan membujuk, merayu, memohon, terserah.
semuanya dihalalkan, ya. Saya cuma kasih waktu 30 detik saja, ya. Oke, sekarang saya serahkan sesuatu yang berharga. Silahkan digenggam tangannya Bu Dewi. Nah, boleh kita mulai? 1, 2, 3. Minta orang itu tuh nih soalnya ini rombongan kering. Iya, ini kan permen untuk menyegarkan rombongan. Boleh tak minta Bu Dewi? Tolong Bu Dewi. Boleh lah Bu Dewi, tolonglah Bu Dewi. Minta permennya. Kasihlah saya Bu Dewi, kasihan saya Bu Dewi. Oke, stop. Sudah 30 detik. Berarti tidak berhasil ya. Nah, sekarang change. Tukar posisinya. Bu Neni yang memegang benda berharga itu, Bu Dewi yang pengen mengambil benda berharga ini. Oke. Boleh? Kita mulai. 1, 2, 3. Mulai. Oke, waktunya habis. Berarti di antara dua posisi ini tidak ada yang berhasil dan tidak mau ya. Walaupun ditunjuk. Oke, silahkan duduk Bu Neni dan Bu Dewi. Oke, dari games ini Bapak Ibu, kita belajar bahwa kontrol ya. Posisi kontrol itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Ya, jadi sebagai orang yang menggenggam sesuatu, dia mau membuka atau menutup tangannya itu tergantung pada dirinya sendiri. Nah, kalau kita ibaratkan genggaman tangan ini adalah diri siswa, diri murid-murid kita yang selama ini kita perlakukan. Kita sering mengucapkan bahwa kita memerintahkan sesuatu atau kita mengarahkan, menasehati murid kita ya untuk melakukan sesuatu, itu merupakan kita sudah mengontrol ya, kita melakukan kontrol terhadap murid kita ya. Ada murid yang dalam persepsi kita bisa kita kontrol, bisa kita arahkan ya. Ada juga yang tidak mau ya, mada gitu ya. Satu ngeyel gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika murid kita mau diarahkan, itu berarti kontrol dirinya, dia sedang membuka tangannya, dia sedang memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu gurunya untuk memberikan kontrol terhadap dirinya. Ya, jadi kontrol itu sebenarnya bukan ada pada diri kita ya. Selama ini kita lakukan, ya, yang selama ini kita lakukan ternyata itu adalah yang disebut dengan stimulus respon Bapak Ibu, bukan kontrol. Karena kontrol itu sejatinya ada di diri masing-masing kita. Ya, jadi ketika anak itu tidak mau diarahkan, tidak mau dinasehati, berarti dia mengontrol dirinya untuk selalu tertutup, ya. Jadi pendekatan kontrol ini sangat penting, ya. Kenapa? Dia bisa membuka atau menutup sesuatu itu tergantung pada keyakinan dirinya, tergantung pada kebutuhan dirinya. Ya, dan ini yang harus kita ketahui, bahwasanya kita sebagai guru bukan mentang-mentang kita seorang guru, kita yang lebih senior, kita yang lebih tua gitu ya dibanding murid-murid kita bisa mengontrol mereka.
Nah, teorinya ya dan faktanya kontrol itu terletak pada diri murid itu sendiri. Nah, bagaimana apa perbedaan antara stimulus respon dan kontrol? Yang paling dominan di sini yang perlu kita perhatikan, selama ini kita menganggap bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid kita. Ya, orang lain bisa mengontrol saya juga bisa mengontrol orang lain. Tapi kenyataannya pada teori kontrol itu sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Nah, kemudian ada model berpikir menang kalah. Jadi selama ini, ya, kalau kita berhasil mengarahkan murid kita, pernah melihat ekspresi wajah anak kita yang melakukan sesuatu tapi dongkol. Nah itu sebenarnya sedang terjadi ini ya, Bapak Ibu, stimulus respon model berpikir menang kalah. Jadi kita menang terhadap diri murid kita, tapi murid kita ini dalam posisi kalah. Dia mengalah terhadap gurunya. Makanya kita melihat ekspresi yang tidak menyenangkan, tapi tetap dilakukan. Dan ini sebenarnya belum menunjukkan budaya yang positif. Ya, kalau budaya positif itu berpikir menang-menang. Jadi dia senang melakukan, gurunya juga senang. Seperti itu. Itu dia pada intisari yang pertama, perubahan paradigma berpikir. Kemudian masuk yang kedua yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, ketika mendengarkan kata-kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Disiplin, tepat waktu, taat aturan, patuh, teratur, kebiasaan ya. Jadi kita sudah punya mindset tersendiri ketika mendengar kata disiplin ya. Sepertinya muara pada disiplin yang kita ketahui itu biasanya bermuara pada kepatuhan. Kita akan senang anak disiplin ketika anak patuh terhadap peraturan yang ada ya. Dan biasanya kepatuhan ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Kenapa? Ketika anak melanggar kita sudah mulai ya, tidak nyaman. Anak itu sebenarnya tidak nyaman seperti itu. Nah, inilah kalau disiplin positif, kita tidak lagi berbicara tentang ketidaknyamanan. Jadi sama-sama nyaman. Bagaimana dengan disiplin positif? Disiplin positif ini tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di sini ada penanaman nilai-nilai. Nah, motivasi yang dimaksud adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak itu sendiri. Jadi ketika mereka memakai sepatu datang ke sekolah, ya, mereka bukan lagi beralasan takut kena hukum bapak itu, takut kena hukum ibu itu, tapi memang mereka menyadari bahwa menggunakan sepatu itu adalah sesuatu yang bagus gitu ya, rapi gitu ya, ketika kita ke sekolah, untuk kenyamanan, untuk keamanan juga kalau menggunakan sepatu. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh murid-murid kita? Ya, kalau misalnya di secara nasional ya, sekarang sudah dirangkum dalam suatu yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang memang sudah seharusnya ada pada diri murid-murid kita. Ada 6 nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri,
bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, sepertinya kalau untuk profil belajar Pancasila ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, karena kita juga sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Nah, itu dia untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini adalah tujuannya untuk menanamkan motivasi internal kepada murid-murid kita. Motivasi internal itu akan terbangun ketika murid-murid kita meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, nilai-nilai kebajikan itu terangkum dalam suatu yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kita masuk pada intisari budaya positif yang keempat kalau saya tidak salah ya. Ini adalah motivasi dalam melakukan sesuatu. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan ini kegiatannya relevan sebagai mana yang biasa kita laksanakan sehari-hari. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Kira-kira apa motivasinya? Gaji yang berkah, insya Allah ya. Tanggung jawab dunia akhirat. Terus kewajiban. Oh, karena sudah disumpah, kan sudah disumpah ya. Banyak motivasi kita ya. Motivasi-motivasi yang Bapak Ibu sebutkan itu adalah motivasi-motivasi yang berasal dari keyakinan diri Bapak Ibu. Berarti motivasinya sudah luar biasa ya. Guru-gurunya berarti sudah integritasnya sudah terjamin ya nampaknya ya. Nah, ada kalanya ketika kita melakukan sesuatu ya, mungkin tidak di sini kan tidak berlaku ya. Seperti kalau masuk terlambat ada potongan gaji, ada potongan tunjangan, ya, atau masuk tepat waktu karena takutnya kalau masuk terlambat nanti ditegur oleh buah kaset, ya, kesek di tempat kan. Nah, tidak seperti itu ya, karena saya tidak mendengar motivasi-motivasi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu ada 3 motivasi yang mendasari perilaku itu, dan ini berlaku pada murid-murid kita, ya, karena ini adalah motivasi perilaku setiap manusia. Jadi motivasi yang pertama ini adalah motivasi eksternal, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Pasti dia berpikir ketika melakukan sesuatu, kalau saya tidak melakukan ini, apa ya akibatnya? Ya. Jadi pada umumnya murid-murid kita itu berada pada motivasi ini Bapak Ibu. Kalau misalnya saya nanti buang sampah di sini, bapak itu ibu itu bakal melakukan apa ya sebenarnya? Gitu ya. Motivasinya eksternal. Kemudian ada motivasi eksternal berikutnya. Kalau yang pertama itu karena ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau misalnya saya datang tepat waktu, tidak pernah absen, mungkin Bapak Ibu guru akan memberi saya hadiah di akhir semester. Ini juga masih motivasi eksternal, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi ketika anak itu datang tepat waktu ke sekolah, dia meyakini bahwa dengan datang ke sekolah tepat waktu ini adalah sebagai suatu wadah latihan bagi dirinya untuk menjadi orang yang sukses ke depannya. Ini adalah motivasi internal dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Dan motivasi internal seperti inilah yang ingin kita tanamkan kepada murid-murid kita agar tercapai yang disebut dengan disiplin positif.
ketika sudah ada disiplin positif, maka budaya positif di sekolah kita tidak mungkin tidak akan tercipta. Itu. Jadi motivasi perilaku itu ada 3. Yang pertama, khawatir terhadap hukuman, kemudian mengharapkan imbalan. Yang terakhir adalah memang dari diri sendiri. Nah, kemudian ini masih membahas tentang motivasi tadi Bapak Ibu untuk hukuman dan penghargaan ya. Nah, ini ada kasus, saya bacakan kasusnya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, sebenarnya hal ini mungkin saja pernah terjadi di kelas-kelas kita ya Bapak Ibu. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap tindakan Pak Seno? Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak, ya. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya Bapak Ibu ya, karena dia membuat IPA menjadi malu ya. Nah, seperti itu. Dan anaknya tersakiti ya. Oh ya, sudah saya kasih di situ ya. Nah, ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, dalam keseharian kita menjalankan disiplin terhadap anak tadi ya, kita seringkali melakukan hukuman, kadang-kadang tanpa kita sadari ya. Salah satu bentuk respon kita menanggapi sikap anak ya. Dan sebenarnya itu tidak salah, tidak bisa kita salahkan karena respon manusia itu sebenarnya wajar ya Bapak Ibu, apalagi sedang emosi kadang-kadang ya. Nah, tapi Bapak Ibu, dalam budaya positif ada yang disebut dengan restitusi. Jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, apa itu restitusi ya Bapak Ibu? Ciri-cirinya itu adalah ini Bapak Ibu, ada 9 ciri-ciri yang merupakan restitusi. Karena hukuman itu sebenarnya adalah pilihan terakhir dan kalau bisa tidak dilakukan ya, seperti yang kasus Pak Seno tadi terhadap IPA itu adalah hukuman. Sebenarnya hukuman itu selayaknya harus dihindari di lingkungan kita. Nah, di dalam budaya positif ada yang disebut dengan restitusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di restitusi ini kita mengajak anak untuk merefleksikan dirinya ya, agar menyadari apa yang telah ia perbuat. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar,
Kemudian ada kita mencari cara yang paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan yang terpenting adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dan kembali pada teman-temannya, dia tidak lagi dipandang sebagai anak yang pernah berbuat salah. Nah, hukuman dan penghargaan di atas meja tadi saya sudah siapkan tabel, Bapak Ibu, silakan nanti dibaca-baca apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dibanding hukuman, konsekuensi ini lebih baik kita terapkan, Bapak Ibu, dibanding hukuman. Nah, untuk mengecek pemahaman kita, Bapak Ibu, karena kita di sini sama-sama belajar. Nah, ini ada kasus. Nah, ada beberapa pernyataan. Pernyataan ini relevan dengan kehidupan kita di dunia pendidikan, Bapak Ibu, di sekolah. Di sini kita mau menentukan apakah yang dilakukan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, oke. Coba kita klik ya, Bapak Ibu, ini langsung terlihat kalau salah. Ternyata ini adalah konsekuensi, Bapak Ibu. Konsekuensi dari dia terlambat, dia harus mencatat 100 kali. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Ini LMS saya, Bapak Ibu, jadi kami menjawabnya. Konsekuensi. Coba kita ini sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Ternyata salah ya Bapak Ibu. Bedanya apa, Oke? Bedanya apa tadi? Oke, kita pahami dulu ya Pak. Itu ada tadi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, kita coba klik konsekuensi. Benar ya. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Benar ya. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh iya, ini. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Ternyata hukuman, Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Konsekuensi kita coba ya. Kalau yang disengaja hukuman, tidak sengaja konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir, sudah dapat pemahaman sendiri ya Pak. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Disengaja. Kalau disengaja. Coba. Disengaja hukuman. Kalau tak sengaja konsekuensi. Konsekuensi. Coba ya. Ya benar, konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk mengusahakan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk melakukan pelajaran. Hukuman apa nih? Coba ya. Coba dulu. Ternyata ada konsekuensi. Tidak tergantung panjang kalimat berarti ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Coba.
10 ada boleh lah ya. Ini Bapak Ibu, ini LMS kami di Pendidikan Guru Penggerak. Jadi saya pas mengerjakan itu memang beberapa kali Bapak Ibu karena awalnya salah terus. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya dia spontanitas ketika anak melakukan kesalahan. Udah kamu langsung buang sampah, kamu langsung berlari keliling lapangan. Biasanya juga ada efek sakitnya ke anak. Biasanya hukumannya berbentuk hukuman fisik seperti itu. Terus ada hukuman di mana? Itu mana? Itu hukuman. Dan kalau di budaya positif Pak, kita sangat menghindari hukuman sebenarnya, ya. Tapi ya belajar dari kesalahan. Jadi bukan kita sudah tahu budaya positif kita langsung tidak menghukum ya Bapak Ibu. Ini adalah proses yang panjang sebenarnya. Banyak tahap-tahap yang harus kita lalui sehingga sekolah kita ini tercipta budaya positif. Nah kita kembali lagi ke slide. Oke, kita sudah cek pemahaman ya. Sebagian besar sudah memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini tadi di tabel sudah ini ya Bapak Ibu. Tabelnya boleh dibawa balik ya. Nah, ini intisari dari budaya positif yang berikutnya, yakni keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya. Agak asing terdengar di telinga kita sebenarnya, karena kita biasanya membuat peraturan kelas seperti itu di kelas masing-masing pasti, ya, atau kontrak belajar, ya. Nah, kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Ya. Apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Ya. Ini terlihat dari kalau misalnya peraturan biasanya kita membuat kalimatnya seperti ini. Dilarang membuang sampah di dalam kelas misalnya. Dilarang makan di dalam kelas. Dilarang ini pokoknya dilarang semuanya dilarang. Nah, kalimat dilarang ini kalimat dilarang ini adalah kalimat yang bermakna negatif. Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya kuncinya adalah dia kita buat atau dinarasikan dalam kalimat positif. Nah, kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini kalau kita tadi sudah memahami tentang motivasi internal dan nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini oleh anak, maka lebih tepatnya yang kita lakukan di kelas itu adalah membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, anak melakukan sesuatu karena terpaksa atau motivasinya tidak motivasi internal. Nah, yang ingin kita bangun di sini adalah murid-murid kita memiliki motivasi internal yang kuat. Salah satu caranya adalah kita dengan membuat keyakinan kelas. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, pada realitanya tidak semudah teori berbicara. Pastinya ketika kita melakukan ini untuk menerapkan budaya positif ini, sangat banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita, di luar nalar kita, di luar teori. Nah, ketika kita mau menanamkan motivasi internal yang kuat pada murid-murid kita, salah satu caranya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada murid-murid kita. Misal, anak-anak itu harus piket di kelas sesuai jadwalnya. Berarti penanaman tanggung jawab. Bisa kita buat kesepakatan kelasnya. Setiap siswa bertanggung jawab melaksanakan piket kelas. Begitu Bu Dewi? Nah,
Kemudian dilarang ribut di kelas. Nah, nilai yang ingin kita tanamkan dan yang harus murid kita yakini adalah saling menghormati dan menghargai. Berarti keyakinan kelas yang kita buat seperti apa? Saling menghargai sesama, seperti itu Bapak Ibu. Dan perjalanan membuat ini mungkin bisa pelan-pelan kita mulai, karena ini sudah akhir semester. Mungkin di semester depan kita sudah boleh mulai membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, ini saya kutip Bapak Ibu dari contoh-contoh di modul. Ini ada keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini karena kelas 1 mungkin kalimatnya seperti ini ya Bapak Ibu, yang mudah dipahami, tapi masih bermakna positif karena ini memang keyakinan kelas. Ini contohnya. Kemudian keyakinan kelas 5 bersifat positif. Yang agak levelnya ketinggi ya, keyakinan kelas 7. Coba Bapak Ibu baca. Nilai kebajikannya itu di situ hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini keyakinan kelasnya. Nah, semua tindakan yang kita lakukan Bapak Ibu, setiap tingkah laku kita, murid-murid kita, itu adalah upaya kita untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Dan kebutuhan dasar sebagai manusia itu ada 5. Ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar ini apabila tidak terpenuhi, itu akan memunculkan masalah. Lihatlah masalah-masalah mungkin pada diri kita sendiri ya. Kemudian kalau kita bercermin pada kasus-kasus murid kita, pasti di antara 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Nah, ini ada contoh kasus. Apa? Nah, Dinda seorang anak kelas 3 SD, maaf ya Dinda. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda akan lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Tapi di sini kita tidak sampai ke ya Ibu. Kita cuma mau mengidentifikasi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari Dinda ini, ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ketika jawaban Dinda seperti ini, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan dan seru jadinya. Dan dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh anak-anak ini, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Jadi kalimat pertama ini mengidentifikasikan bahwa kebutuhan akan kesenangannya tidak terpenuhi. Kalau kita belajar teorinya terlalu banyak loh. Nah kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kan anak SD ya. Kasih sayang dan rasa diterima itu yang tidak terpenuhi. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasannya ibu. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Malu, itu berarti penguasaannya. Nah, boleh kita coba yang lain Bapak Ibu untuk mengidentifikasi.
Coba saya bacakan. Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ali bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah yang di bawah ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Kita coba ya Bapak Ibu. Ya, kesenangannya ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan Cinta saudara. saya. Iya, dia punya power di terhadap orang lain. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Karena dia terkekang di dalam kelas terus. Oke, tuntas ya, luar biasa. Jadi kalau sebentar mah perlu kecil-kecil. Ayo Pak Ibu TGP. Nah Bapak Ibu, intisari dari pemahaman budaya positif berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini pastinya kita semua sebagai guru di sekolah, ya, sudah pernah berada di beberapa posisi kontrol. Nah, untuk memahaminya, yuk kita nonton dulu Bapak Ibu. Sebentar. Berbok itu. Takut misalnya mana? Sampai ya bok ke sini, bok di jalanan. Bisa ya. Mereka itu zoom tak nak buka. Adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang ditemukan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Taruh. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dulu saya dulu saya
2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Lawan memang. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan melindungi. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid yang berada pada posisi hukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ramadan nih. Bisa jatuh kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Banyak kali kayak aku tadi. Banyak salah. Naren! Ini ada lagu, Pak. Berbeda Selamat pagi, Bu. Ini salah. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Say. Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Penjaga itu. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa sama Resma. Baiklah, keyakinan sekolah yang mana yang Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin kita sudah pernah memerankan masing-masing posisi kontrol itu. Dan ketika kita berbicara tentang budaya positif, pastinya posisi kontrol yang paling ideal itu adalah ketika kita menjadi manajer. Karena di sana kita sudah menerapkan restitusi, bukan lagi hukuman. Nah, dalam menjalankan restitusi Bapak Ibu ada yang dikenal dengan segitiga restitusi. Ini adalah intisari terakhir dari pemahaman budaya positif. Nah, segitiga restitusi karena dia segitiga, jadi tiap sisinya itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setiap tahapan itu ada pertanyaan-pertanyaan bermakna yang kita ajukan kepada anak agar anak merefleksikan dirinya, menyadari kesalahan yang dibuat. Kemudian anak juga menyadari keyakinan apa yang sudah ia langgar dan bersedia mencari solusi dari permasalahan yang telah ia perbuat. Di sini kita akan melihat sedikit contoh dari penerapan segitiga restitusi itu. Pada saat itu, film sana. Anak seorang guru berada dalam posisi Film sana.
Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Ini tahap pertama. Setelah Pak, setelah Bukan jadi masa aku kelas. dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Ini Eka. sisi Pak. segitiga Kesel banget. membuat Saya validasi bisa dia tindakan yang salah. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes Pak Reha. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih Bisa parah. nggak kita lihat dulu? Pak? Proses Pak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang Ini tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Kalau lebih produktif. Kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki Nah, masalah terakhir ini? dari yang menanyakan keyakinan ini kita mencari solusi bersama. Kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu dia Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ini adalah materi terakhir dari pemahaman budaya positif. Nah, pada penerapannya kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan praktek restitusi, praktek segitiga restitusi. Ya, ada skenario kasusnya. Kemudian nah, ini untuk penerapan segitiga restitusi ini penerapan ini ya, keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk penerapannya kemarin saya sudah mencoba yang pertama membuat keyakinan kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi, dan yang terakhir itu adalah mengisi kuesioner tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau ini saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 11 MIPA. Pembuatan keyakinan kelas di 11 MIPA ini saya awali dengan menanyakan bagaimana kondisi kelasnya, kemudian apa harapan dan impian kondisi kelas yang diimpikan, kemudian anak-anak diminta satu persatu Bapak Ibu untuk menuliskan kelas impiannya seperti apa. Kemudian kami membuat kesepakatan kelas untuk mencapai impian kelas itu. Kelas yang diimpikan itu seperti apa. Kemudian untuk praktek restitusinya kemarin saya juga sudah melakukan. Contohnya ini terhadap dua kasus Bapak Ibu. Mungkin kasus ini adalah skenario. Ada skenario-nya. Yang pertama kasusnya itu datang terlambat ke kelas di jam pertama. Kadang kita sudah menunggu di dalam, anak-anak masih berada di luar. Kemudian ada yang bermain HP di dalam kelas.
Dan yang terakhir penerapannya itu saya membagikan kuesioner yang berisi tentang identifikasi kebutuhan dasar anak. Nah, penutup dari saya Bapak Ibu, di sini ada kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk memerintah diri sendiri berarti kita harus punya motivasi internal yang kuat. Ya. Untuk mewujudkan motivasi internal itu kita harus punya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Proses ini adalah proses yang sangat panjang. Tidak lantas ketika kita mengetahui teorinya seperti ini kita langsung berubah menjadi kalau dari 5 posisi kontrol tadi kita langsung berubah menjadi manajer. Ketika ada masalah kita langsung restitusi, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi menciptakan budaya positif di sekolah ini adalah suatu proses yang panjang dan ini adalah PR yang mungkin berkelanjutan, tidak bisa instan. Dan ini juga butuh usaha kolaboratif antara kita sesama guru. Pokoknya semua stakeholder di sekolah harus berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif ini. Semoga kedepannya sekolah kita semakin maju, semakin berkembang, dan Bapak Ibu ayo semangat ikut CGP. Terakhir dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak pada tempatnya. Bapak Ibu silahkan setelah ini nanti keluar dari ruangan ini kalau ada yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu jadikan pelajaran. Kalau tidak ada yang bermanfaat nanti tinggalkan saja, jangan ingat-ingat ya, karena yang salah itu murni dari saya, kekurangan ilmu yang saya miliki, dan yang salah yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Thank you.